Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin Al-Insi di dalam Al-Quran sudah ya, Alhamdulillah udah dirangkum. Sekarang adalah Al-Insan, kata-kata huruf Al-Insan yang ada di Al-Quran. Kita buka sekarang surat yang pertama, surat 4 ayat 28. Yuk. Sifat manusia adalah dhaif, sifat manusia adalah lemah. Ya. Lemah dalam hal segala apapun juga. Lemah dalam keimanan, lemah dalam keagamaan kita, dalam Islam kita. Lemah dalam keimanan, kadang-kadang kita diuji sama Allah. Lemah akal kita. Kok begini amat ya nasib gua? Padahal Allah lagi ngasih belajar buat kita, lagi kasih pembelajaran buat kita. Ya. Disinilah dhaifnya manusia, disinilah lemahnya manusia, supaya kita lebih berpikir lagi. Kenapa? Karena kita dikasih akal, supaya kita nggak lemah, akal kita gunain. Allah memberikan yang namanya ujian, yang namanya cobaan, ya, itu semuanya supaya kita berpikir, supaya kita tidak lemah. Ya. Kemarin kan sifat manusia adalah dhaif. Ya, kemarin yang kita udah bahas yang pertama ya. Terus yang kedua, surat yang kedua. Kata-kata al-insan, ya tadi wa khuliqal insan. Ya kan kemarin insi, sekarang insan. Yang selanjutnya surat 10 ayat 12. Ya, 10 12. Pada saat kita lagi dalam keadaan dikasih kesusahan, kita nyebut ya Allah, ya Allah. Udah diangkat kesusahannya, ujian cobaannya Allah, Allah kagak ada lagi yang nama ya Allah. Ya elah, ya enak banget tuh. Ya elah, baru juga sedikit udah begini aja. Pada saat dikasih kesusahan kita nyebut ya Allah. Kok begini amat sih nasib gua? Doa, ikhtiar kesana kemari, dicabut semua permasalahan-permasalahannya, kembali lagi sehat, kembali ini semua, lupa kata-kata ya Allah yang disebut ya elah. Baru juga duduk udah azan aja. Ya elah. Hah? Nah, ini yang tadi dikatakan tadi di surat Yunus ayat 10 ayat 12. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada Allah. Dalam keadaan berbaring, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, ya. Doa terus sama Allah. Udah selesainya lupa. Ya. Sekali lagi itulah sifat manusia. Mudah-mudahan kita jangan sampai, udah tahu ya. Terus berikutnya surat 11 ayat 9. Sering-sering yang namanya nyari rahmat. Kalau ada yang megang duit, ada nggak? Ya, contoh nih, ini kita megang duit pas kebetulan nih. Di sini, ini apa namanya nih bang? Hah? Kertas. Ya. Kertas ini bisa berlaku. Kenapa? Karena ada tulisan yang paling kecil di sini nih. Apa tulisannya bacanya nih? Coba deh yang ini. Nah. Itu yang kecilnya. Nah, artinya kertas tersebut tanpa adanya rahmat dari Allah, adanya kasih sayang dari Allah, maka kertas ini akan berlaku. Sama kita juga. Kalau kita kepengen disayang sama Allah, pengen dikasih yang namanya rahmat oleh Allah, berarti kita harus tumbuhkan kasih sayang di dalam diri kita. Ya, kemarin kan sifat-sifatnya jelek kan ada tuh. Ya kan, al-fujur kan udah semua tuh flat ya. Itu tolong dihilangin supaya rahmat ada terus di dalam diri kita.
Kalau seandainya rahmat udah dicabut sama Allah, repot kita. Ya, maka itu jaga-jaga diri dah. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya menyembah kepadamu ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan saya minta pertolongan kepadamu ya Allah. Jangan minta pertolongan sama yang lain, minta sama Allah. Mudah-mudahan rahmat selalu ada. Berikutnya surat berapa tadi? Sekarang surat 12 ayat 5. Tema Caim. Yang kita lihat di sini, inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh nyata bagi manusia. Kenapa kita ikut-ikutan berteman sama dia? Ya, awal kita pernah tanya, lu manusia apa setan? Jawabannya setan. Ya. Sifat setan itu kan sombong, iri, dengki, takabur. Ya, kalau kita masih punya sifat iri, berarti kita siapa? Kalau kita masih punya sifat dengki, berarti kita siapa? Yang ada di sini semua punya nggak sifat itu? Berarti kita siapa? Alhamdulillah. Ya, udah jelas kan di ayat-ayat, baik di surat-surat yang lainnya mau ada banyak, apalagi sering kita baca surat Yasin. Banyak. Ya di sini ketemu di sini nih. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh yang paling nyata bagi manusia. Nanti ujungnya di surat 103 udah kelihatan dah tuh, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Ya. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa manusia dalam kerugian? Karena kita masih yang namanya berteman sama setan. Sifat iri masih ada di hati, sifat dengki masih ada di hati, sifat sombong masih ada di hati. Hati dan akal masih berperan yang namanya sifat setan. Berarti kalau kita masih melakukan itu semua, berarti kita adalah, kalau kita adalah setan, berarti manusia adalah yang rugi. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kenapa? Entu kagak pernah mau dibebasin. Sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, bebasin dalam diri kita sendiri. Artinya babu sayatinya harus ditutup rapat-rapat, kalau bisa, kalau perlu dilas dah. Dipatri itu, digembok sama Bang Patrick. Terus surat 14 ayat 2 ayat 34. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluan-keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Ya Allah, berikan hamba rezeki ya Allah. Ya. Pada saat kita datang ke sana, pikiran kita rezeki adalah uang. Pada saat kita datang ke tempat ketua musola, ya, kita datang ke sana, ketua musola nggak ngasih duit tapi ngasihnya rokok. Dia bilang, gue sia-sia datang ke tempat ketua musola cuma ngasihnya rokok. Padahal rokok itu adalah rezeki. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan rezeki? Jadi pikiran kita sekarang kita rubah nih mindsetnya nih. Jangan kita punya berpikiran bahwa rezeki itu adalah berupa uang aja. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rozak. Rezeki. Segala sesuatu yang tidak nampak di depan mata menjadi nampak, itu adalah rezeki. Jadi pada suatu saat kalau seandainya Deki datang ke tempatnya Abah, ke Lebak, mau nyari yang namanya hasil kebun, tiba-tiba di sana kagak ada hasil kebun, tapi yang ada adalah anaknya Abah yang janda punya anak 4, itu rezeki. Segala sesuatu yang tidak nampak di depan mata menjadi nampak, itu adalah rezeki. Maka pada saat kita lagi berjalan, ya, patokan kita kan nyari rezeki. Nyateng ke tempat ketua musola. Ya. Harapan kita kan supaya ketua musola ini ngasih duit. Tiba-tiba ketua musola nggak ngasih duit, yang dikasih apa? Sembako. Dia bilang, ya gue pengen minta duit kagak enak. Dapat sembako. Justru sembako itu adalah rezeki. Nah, di sini kadang-kadang pikiran kita zalim. Itu termasuk rezeki yang tidak diduga-duga. Layak tasir, rezeki yang tidak duga-duga.
Jadi arti rezeki itu adalah segala sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak, itu adalah rezeki. Berarti yang namanya rezeki kan bukan berupa uang aja kan? Banyak hal. Bang Jabok datang ke tempat Abah, datang jauh-jauh ke Citorek, ya kan? Pengen dapetin anak perempuan Abah, tiba-tiba kagak punya anak buat anaknya Abah, didapetin yang namanya singkong, dibawa ke Jakarta. Ya, gue pengen dapetin anaknya Abah, malah singkong yang dapat. Itu rezeki. Jangan tetap yang namanya kita syukurin, jangan ditolak. Nah, ini jangan sampai pikiran kita selalu dijolimi oleh diri kita sendiri. Jadi rezeki artinya apa? Segala sesuatu yang tidak nampak di depan mata menjadi nampak, itu adalah rezeki. Ya. Terus surat 15 Al-Hijr ayat 26. Walakot, ya ini udah mutlak. Walakot, dan sesungguhnya, mutlak udah. Khalaqnal insana, Allah sengaja menciptakan manusia, diberi bentuk dari tanah yang hitam, dari tanah yang lumpur hitam, yang diberi bentuk. Ya, ini udah jelas. Walakot khalaqnal insana, udah jelas, udah mutlak banget. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sengaja. Walakot khalaqna, ya, apa yang dilakukan sama Allah itu udah benar-benar niat Allah mau menciptanya, namanya manusia. Nah, sekarang Allah menciptakan manusia, berarti kita adalah makhluk. Kalau memang kita makhluk, berarti kita harus istiqomah terhadap sang Khalik. Artinya kita harus mempunyai pendirian yang sangat mantap kepada yang nyiptain. Kalau sekiranya, mohon maaf Duan, yang tadinya nggak bisa apa-apa, ya, diajarin sama Bapak Munadi bagaimana cara ngonek yang namanya listrik, padahal Duan adalah semea, ya, lulusan semea, kagak ngerti yang namanya buat ngonek listrik, ditahunya cuma hitung-hitungan doang. Diajarin sama Pak Munadi bagaimana yang namanya nyambung listrik, pinter udah. Otomatis Pak Munadi menciptakan Duan menjadi seorang teknisi dalam listrik. Ya. Terus mohon maaf kalau ibarat kata ngocol. Apa sih kalau bilang ngocol ya? Ngeyel. Ngeyel sama yang nyiptain. Kesel nggak Bang Munadi? Begitu juga sama Allah. Allah menciptakan manusia, dikasih yang namanya modal, akal, hati, jasad. Terus tiba-tiba apa yang diperintahkan sama Allah kagak kita ikutin, malah kita langgar. Bagaimana Allah? Gimana coba? Segala sesuatu yang diciptain terus ngeyel. Gedek nggak gitu? Sekarang bagaimana dengan diri kita sendiri? Kata Allah, jangan diikutin. Ya kan? Apa yang diperintahkan Allah harus dijalanin, apa yang dilarang harus ditinggalin. Tiba-tiba yang dilarang dijalanin, yang diperintah dilanggar. Gimana coba? Nah, sekarang kita pikir sama diri kita sendiri. Kalau sana sekiranya begitu, pantas nggak kalau kita disiksa sama Allah? Wajar nggak kalau kita disiksa sama Allah? Nah, kalau seandainya gini gimana? Allah ngasih akal, berarti kita kan harus turutin apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita adalah makhluk. Yang tadi contoh, ya, Duan yang tadinya nggak ngerti masalah listrik, diajarin sama Bapak Munadi sehingga dia pinter, ya kan? Tiba-tiba dia melenceng, khianat sama Bang Munadi, gimana? Kesel nggak? Yang ada suruh gebukin tuh. Kenapa? Gue udah ajarin capek-capek, nggak taunya dia ini semua. Makanya kalau kita nanti digebukin sama malaikat, ya jangan ngomel kita. Ya, kok lu